Ini adalah satu pola dari hakim-hakim yang kalau kita melihat mereka itu dibebaskan oleh Tuhan, maka setelah Musa mati, Yosua mati, lalu kemudian orang-orang yang sejaman dengan Yosua itu mati, lalu angkatan yang tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan itu mereka hidup di dalam pemberontakan dengan mereka berbalik dari Tuhan. Mereka mengikuti allah-allah lain yang dari orang-orang taklukan mereka, tetapi itu akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Hal itu jahat di mata Tuhan. Nah, ini juga kita bisa lihat ya, apa yang menjadi pola ini mungkin juga terjadi kepada diri kita. Kita sudah mendapat anugerah Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menikmati rest di dalam Kristus sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian mungkin di dalam masa-masa kita menikmati anugerah itu, kita lupa anugerah Tuhan. Kita hidup menurut jalan kita sendiri, kita tidak takut kepada Tuhan, kita tidak berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, dan kemudian kita mungkin melakukan pemberontakan dengan berbalik dari Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Kita bersyukur di dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan berkenaan dengan hakim-hakim. Sekarang masuk dalam hakim-hakim yang kedua. Saya mengajak kita sekalian boleh membuka dari hakim-hakim pasal yang ketiga. Ini adalah hakim yang kedua yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi orang Israel. Hakim-hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-30. Nanti kita akan membaca ini secara bergantian, namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit dari hakim-hakim 2 berkenaan dengan apa yang akan kita lihat sepanjang pembelajaran berkenaan hakim-hakim ini. Bagaimana orang-orang Israel yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan di Mesir dan dibawa ke dalam tanah perjanjian. Namun kemudian bangsa Israel ketika mereka sudah mendapatkan rest atau perhentian di tanah perjanjian itu, mereka masuk di dalam satu pola yang berulang mengenai bagaimana kemudian mereka jatuh lagi, melupakan perjanjian dengan Tuhan, lalu kemudian meninggalkan Tuhan, dan Tuhan itu mendatangkan penghakiman atau hajaran kepada umatnya. Saya akan membacakan dari hakim-hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-17, sampai yang ke-19 saja. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Mari kita membaca pasal yang ketiga berkenaan dengan hakim yang kedua, Ehud. Kita membaca secara bergantian, saya 12, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke-13 dan begitu seterusnya sampai yang ke-30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Delapan 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya.
Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Sera. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi, minta Tuhan menolong kita. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan berkenan memberikan firman itu kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan juga di dalam segala kelemahan dan keterbatasan dia, dan kiranya Engkau juga Tuhan yang menolong setiap kami, jemaat-Mu ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian yang cukup untuk kami juga boleh meresponi firman-Mu di dalam pemahaman yang Kau berikan kepada kami, dan bagaimana kami juga Tuhan hidup seturut dengan firman yang Kau ajarkan kepada kami. Biarlah kami juga belajar Tuhan untuk memperhatikan setiap apa yang menjadi peringatan-peringatan yang Tuhan berikan di dalam firman-Mu, dan bagaimana kami berespon dengan tepat terhadapnya. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dari pembacaan ini ketika orang Israel itu kembali lagi di dalam apa yang menjadi kelakuan mereka, yaitu ketika mereka sudah mendapatkan rest atau kenyamanan atau kebebasan, dilepaskan dari kesulitan ketika di dalam zaman Otniel, 40 tahun mereka mengalami masa yang damai, maksudnya tidak ada kesulitan-kesulitan dari musuh-musuh mereka. Tetapi hal ini membuat mereka itu mungkin masuk ke dalam keadaan yang longgar dengan orang-orang musuh-musuh yang tidak dihalau dari daerah pendudukan mereka. Mereka kemudian kembali lagi, mereka melihat cara hidup orang-orang yang kafir, mengikuti Allah-Allah lain, dan kemudian hal itu menyakitkan hati Tuhan. Mereka melupakan perjanjian dengan Tuhan, dengan tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Mereka mengikuti Allah lain, sujud menyembah beribadah kepada Allah-Allah lain itu. Maka ini menjadi satu hal yang Tuhan lihat sebagai hal yang jahat. Kalau kita melihat dari ayat ke-12, di sini dikatakan hanya di dalam ayat ini saja, dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang Israel itu jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kelepasan, kebebasan, tapi kemudian mereka itu berbalik daripada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan musuh yang akan menjadi satu hajaran bagi orang-orang Israel untuk segala hal yang Tuhan lakukan itu untuk membawa orang-orang Israel ini kembali lagi kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Di dalam ayat ke-12 ini Tuhan membangkitkan Eglon, Raja Moab, yang diberikan kuasa untuk kemudian menaklukkan orang Israel. Di dalam hal ini Eglon itu seorang yang dikatakan berkuasa, dan dia itu meluaskan
kerajaannya itu meluaskan kekuasaannya itu dengan menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar dia. Dan ini adalah kepada juga orang-orang Israel yang berdekatan dengan daerah Moab itu. Maka mungkin sekali juga di dalam hal ini, baik Bani Amon ataupun Bani Amalek yang dikatakan di sini itu juga berada di bawah penaklukan dari Raja Moab ini. Maka dengan mudah kemudian dia mengajak orang-orang Amon dan Amalek itu untuk bersekutu, untuk membuat satu koalisi untuk menyerang orang Israel. Ya. Ketika mereka di dalam ayat 13, raja ini mengajak Bani Amon untuk bersekutu dengan Amalek menjadi orang-orang yang maju berperang kepada Israel, maka raja ini berhasil menaklukkan kota pendudukan orang Israel. Dan dikatakan di sini adalah juga kota pohon korma itu diduduki mereka. Raja Moab ini berhasil menaklukkan daerah-daerah di bagian dekat Sungai Yordan, dan kota pohon korma ini menunjuk kepada Yeriko, di mana ini menjadi satu bagian kota-kota, salah satu kota-kota yang juga termasuk bagian warisan pusaka yang diberikan Musa itu kepada suku Benyamin. Ini salah satu kotanya, disebutkan juga adalah kota Yeriko, di mana suku Benyamin itu kemudian diam di situ. Dan wilayah dari suku Benyamin ini yang juga berbatasan dengan dekat dengan perbatasan Sungai Yordan itu, ini menjadi tempat di mana suku Benyamin ini yang nantinya memang kita lihat itu mendapatkan tekanan yang paling besar. Ya. Memang kepada seluruh Israel, tetapi khususnya kepada kota-kota di mana ini secara langsung bahkan raja itu bahkan kemudian mungkin sekali mendirikan juga istananya di tempat ini, di kota ini. Maka tekanan penindasan yang dirasakan oleh suku Benyamin itu lebih besar dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Dan ini yang menjadi hal yang menyakitkan ataupun juga menjadi satu hal yang berat bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dikatakan bahwa selama 18 tahun orang Israel itu menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Kalau di hakim yang sebelumnya mereka ditaklukkan itu dengan penindasan selama 8 tahun, ini selama 18 tahun. Maka ini menjadi hal yang lebih berat lagi, tekanan itu. Dan kemudian orang Israel kemudian menyatakan satu seruan kepada Tuhan. Dengan penindasan yang mereka alami, mereka mungkin diingatkan kembali kepada janji Tuhan. Kalau mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu mau mendengarkan. Dan mereka menyatakan seruannya kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud dari suku Benyamin. Tadi saya sudah bacakan dari Hakim-Hakim 2 bahwa bukan karena seruan mereka, ya, bukan karena pertobatan mereka, itu memang menjadi bagian di mana Tuhan itu akan bertindak. Tetapi Tuhan mengingat apa yang menjadi perjanjian dia dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan setiap kali orang Israel itu berseru, dan dalam hal ini juga orang-orang Israel berseru karena penindasan dari Moab, maka Tuhan membangkitkan seorang hakim karena belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan saja yang mendengar rintihan mereka terhadap orang-orang yang merasa terdesak dan tertindas ini. Tuhan kemudian membangkitkan Ehud. Tuhan membangkitkan Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantarannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Nah di sini dikatakan dia adalah suku Benyamin, ini adalah suku yang juga penting. Kalau di dalam hakim yang sebelumnya Tuhan itu mulai memajukan suku Yehuda, pemimpin di antara suku-suku yang lain. Dan sekarang ini adalah suku dari suku Benyamin. Suku yang juga penting, karena dari suku ini selain karena wilayah dia yang berbatasan dengan Sungai Yordan, maka ini juga lebih menjadi suku yang seolah-olah itu dengan posisinya, letaknya itu menjadi baper gitu ya. Jadi pertahanan pertama yang kalau itu didudukin, maka pertama kali yang akan langsung mengalami itu adalah suku Benyamin ini. Dan dari suku Benyamin ini juga kita mengingat bagaimana Tuhan itu juga memilih raja yang pertama dari Israel, Saul dari suku Benyamin.
Ya ini ada kepentingan-kepentingan ketika Tuhan ataupun penulis memajukan hakim-hakim dari suku-suku ini. Nah, Ehud itu adalah dari orang Benyamin, dikatakan dia seorang yang kidal, namun juga ada bagian yang lain yang mengatakan ini mungkin sekali adalah dikatakan ambidexter dalam pengertian orang yang tangkas, cakap, orang yang memang terlatih, bukan hanya dengan tangan kirinya, tapi juga terlatih dengan tangan kanan dan tangan kiri. Coba kita bandingkan dari 1 Tawarikh 12 ayat yang kedua. Ini adalah orang-orang yang mengikuti Daud ya, orang-orang yang datang kepada Daud dan salah satunya adalah juga dari suku Benyamin ini. Saya bacakan dari 1 Tawarikh 12, 1 Tawarikh 12. Inilah orang ayat yang pertama. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Ya, Saul itu sendiri dari suku Benyamin. Tetapi dia mengejar Daud dan Daud itu dalam pelarian. Orang-orang yang mengikut Daud itu adalah termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia di dalam peperangan. Yang kedua, mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu atau umban dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Dan mereka itu adalah orang-orang dari dari suku Benyamin ini. Mereka adalah orang-orang yang cakap, tangkas, terlatih. Ya, dan Ehud itu adalah orang yang demikian. Ehud itu dikatakan kidal, tapi dia juga saya yakin juga adalah orang tangkas seperti ini yang juga bisa dengan tangan kanannya sendiri ya. Nah, ini nanti ada kepentingannya ketika dikatakan bagaimana Ehud itu membuat satu perencanaan karena memang dia adalah orang yang biasa menjadi perwakilan pengantara bagi orang Israel ketika mereka tuh mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab ya. Dikatakan bahwa Ehud ini adalah orang yang biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Nah, ini sebagai satu bentuk orang-orang yang dijajah, orang-orang yang ditaklukkan, mereka tuh membawa satu persembahan, ya, upeti kepada raja yang menaklukkan mereka. Dan Ehud inilah perantaranya. Nah, apa yang menjadi rencana Eglon dalam hal ini, kemudian ini akan diuraikan dengan sangat gamblang sekali di dalam bagian ini. Kita akan melihat hal-hal yang mungkin juga kalau hari ini kita membacanya di dalam situasi kita, itu adalah satu tindakan yang cukup brutal gitu ya. Dan apa yang menjadi rencana Ehud di dalam ayat yang ke-16, Ehud ini kemudian membuat pedang yang bermata dua. Nah, ini mungkin sekali adalah apa yang kita kenal hari ini sebagai belati. Ya, belati. Saya coba cari-cari gitu ya, kalau belati atau apa itu seperti apa, atau stiletto yang dari Itali gitu ya. Pedang dengan dua mata sisi tepian yang tajam dua-duanya. Dan kemudian itu memang dirancang khusus untuk satu tujuan di dalam jarak pendek untuk bisa ditikamkan pada musuh dan membuat satu luka robekan yang akan fatal sekali. Nah, ini yang dibuat oleh Ehud, ya, pedang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Nah, ini menjelaskan ya, kalau orang yang kidal dalam pengertian seperti ini, maka posisi yang paling nyaman itu memang menaruhnya itu di sisi bagian kanan. Karena nanti dia akan menghunus pedangnya itu dengan tangan kiri dan menghujamkannya kepada Eglon dengan tangan kirinya itu. Maka ini juga satu hal yang dilakukan oleh Ehud dengan menyembunyikan itu di pangkal paha kanannya, dan itu menjadi satu hal yang akhirnya menutupi kecurigaan dari orang-orang ketika dia nanti menjadi perantara yang membawa upeti ini. Dan mungkin sekali juga karena dia orang yang biasa mengantar upeti, maka Ehud ini dikenali ya. Mungkin sekali karena dia mungkin apakah berapa waktu sekali, apakah setahun sekali gitu ya, mungkin ketika dia membawa persembahan. Ini adalah orang yang cukup dikenali oleh orang-orang bawahan-bawahan dari Eglon ya. Dan mungkin juga dia dikenali juga oleh si Raja Eglon sendiri ya, sebagai orang yang biasa membawa upeti. Nah, di dalam hal ini ketika satu kali dia juga mengantarkan upetinya, maka dia dengan orang-orang pesuruh-pesuruh pembawa peti itu bersama-sama mengantarkan peti itu kepada Raja Moab, kepada Eglon.
Tapi di dalam bagian ini ketika kali ini dia selesai selesai menyampaikan upetinya itu, maka disuruhnya pembawa-pembawa itu pulang. Orang-orang yang lain itu pulang, tetapi dia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Maka apa yang dia lakukan, tindakannya ini untuk menyatakan bagaimana dia mempunyai satu strategi ketika dia sengaja berhenti, dikatakan di batu-batu berpahat. Mungkin sekali juga para pembawa-pembawa upeti itu melihat apa yang dia lakukan, yaitu satu tindakan pura-pura berhenti, mungkin ada satu keperluan, dan batu-batu berpahat ini kemungkinan sekali adalah tugu tempat di mana orang-orang Moab itu mendirikan bagi suatu penyembahan kepada dewanya. Ya, kalau orang melihat ini, oh mungkin dia ada kepentingan apa gitu, apakah dia ikut menyembah itu? Ini memang tidak dijelaskan sama sekali, tetapi Ehud ini melakukan itu. Ya, dia berhenti di batu-batu berpahat yang didirikan oleh bangsa Moab, ya, kepada tempat penyembahannya orang Moab. Ya, lalu kemudian dia mengatakan bahwa dia akan kembali lagi. Dia kembali lagi menghadap raja. Nah, ini menunjukkan bahwa seolah-olah ada hal penting yang mungkin dia terlewatkan, yang dia harus memang terpaksa kembali lagi kepada raja sendiri. Ya. Dan maka yang dia lakukan ini sebagai satu strategi, dia juga tidak ingin ada orang-orang lain yang mengikuti dia, sehingga nanti di dalam pelarian pun itu juga sangat memudahkan dia, ya. Nah, maka Ehud ini ya kembali lagi kepada raja. Dan ketika dia sampai kepada raja, dia menyampaikan ada pesan rahasia yang dibawa kepada Tuhan. Nah, pertama dia tidak menyebutkan apapun mengenai pesan yang dari Allah. Yang pertama ini adalah pesan rahasia yang ingin disampaikan kepada raja. Maka raja yang tidak ingin mungkin ya orang-orang mengetahui ini bukan satu urusan yang perlu didengar orang lain, maka dia memberikan satu isyarat. Diamlah dahulu, dan dia mengharapkan dengan kata itu maka orang-orang yang ada di dekat dia itu keluar. Maka orang-orang yang di dekat dia, semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Dan kemudian Ehud kembali lagi ya menyampaikan, bukan cuma pesan rahasia setelah dia mendapatkan hanya sendiri dengan raja itu. Lalu Ehud berkata bahwa ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah Eglon ya berdiri dari tempat duduknya. Nah, kalau kita melihat bagian ini, di sini sepertinya dikatakan ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Apakah ini firman Allah yang menunjuk kepada Yahweh? Atau kalau tadi kita melihat Ehud itu pertama berhenti di batu-batu berpahat yang mungkin sekali itu adalah tempat penyembahannya orang Moab. Maka ada penafsir yang mengatakan bahwa firman Allah di sini dikatakan itu dia memakai bahasanya itu ada pesan dari Elohim, dan itu adalah Allah-Allah ya, Allah-Allah yang bisa juga biasa dipakai bagi orang-orang yang kafir. Maka kalau kita mempercayai pada tafsiran ini ya, dan saya cenderung kepada hal itu bukan pesan dari Yahweh, karena orang Moab pasti juga akan antipati sekali ya kalau dia tuh dikatakan Ehud mau menyampaikan pesan dari Yahweh. Mungkin sudah ada satu tindakan yang berjaga-jaga begitu ya. Tetapi ketika Ehud mengatakan ada pesan dari Elohim, dan itu mungkin juga menunjuk kepada dewa-dewanya yang menjadi sembahannya orang Moab, dan tadi juga dikatakan dia sudah berhenti di tempat batu-batu berpahat itu, maka ini yang menjadi satu alasan yang kuat ya. Ketika Eglon itu setelah mendengar bahwa akan ada pesan ya dari dewanya, Allahnya, maka dia berdiri. Ini menunjukkan satu sikap bagaimana dia tuh menunjukkan hormat ketika ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allahnya kepada dia. Maka dia bangkit berdiri. Nah, ini hal yang ditunjukkan. Bagaimana ini juga menjadi satu kesempatan yang memang mungkin sekali sudah diperhitungkan oleh Ehud, karena dengan posisi raja yang gemuk sekali, ya di sini dia sedang di dalam rumah peranginannya, mungkin sekali dia juga sedang dalam peristirahatannya, ya ketika dia membaringkan badannya,
Maka kalau misalnya musuh ya, orang yang ini orang Israel yang maju mendekati dia itu sesuatu hal yang akan menjadi ancaman ya. Tetapi ketika raja ini berdiri ya dengan postur tubuh yang sangat gendut ya, maka ini juga sangat memudahkan bagi Ehud yang tangkas, yang gesit. Ya, beberapa waktu yang lalu pernah juga ya saya baca slogan dari orang-orang tentara, mungkin entahkah itu dari angkatan darat atau angkatan laut begitu ya, cergas gitu ya. Yang bahasanya itu cergas, kita jarang pakai, itu sesuatu yang gesit, tangkas, cakap sekali ya. Maka Ehud kemudian ketika raja ini bangun berdiri dari tempat duduknya itu, maka Ehud segera mengulurkan tangan kirinya, ya mengulurkan tangan kirinya mengambil menghunus pedang yang tadi ada di sebelah kanannya itu, langsung menikamkannya itu kepada perut raja. Nah ini raja yang besar itu maka pasti sekali ya ditusukkan dengan sangat dalam, dikatakan hulunya beserta mata pedang itu masuk. Ya, tadi dijelaskan bagaimana memang membuat pedang ini dengan tujuan untuk menjadi satu tikaman dari jarak dekat dengan kekuatan yang besar itu menikam dengan kuat, lalu kemudian itu akan merobek dan membuat satu luka besar. Dikatakan lemak menutupi mata pedang itu, ya sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Dan bagian yang lain dikatakan bahwa bukan cuma lemak itu yang menutupi, dikatakan ada cairan yang keluar, kotoran yang keluar, apakah itu dari memang isi perutnya, ya dari si raja ini dengan tusukan yang besar itu ya, dengan tusukan yang kuat itu. Maka itu menjadi satu tikaman yang mematikan bagi raja. Dan Ehud kemudian keluar melalui pintu belakang. Nah ini kalau kita melihat bagian ini ya, ketika Ehud keluar pintu belakang, lalu dia sampai di serambi pintu kamar tempat raja itu, kemudian dia kunci lagi dari luar. Dikunci sehingga ada bagian dari pintu samping ketika sampai di serambi itu bisa juga menjadi ada akses untuk langsung keluar gitu ya, ada akses untuk langsung keluar. Dan sementara orang-orang tadi sudah keluar ya, tidak ada di area itu dan mereka sedang menunggu-nunggu raja. Mereka sedang menunggu raja, tidak berani masuk karena memang tadi raja sedang ingin berdua saja dengan Ehud mendengarkan pesan dari Allahnya itu. Nah maka setelah Ehud itu kemudian keluar ya, baru saja dia keluar, maka hamba-hamba raja itu melihat pintu kamar di atas itu terkunci. Nah dan mereka mengira raja itu mungkin sedang beristirahat ya. Mereka juga tidak berani mengganggu raja. Mereka menunggu-nunggu. Tetapi cukup lama sampai mungkin itu membuat mereka juga heran ya, kenapa raja tidak membuka pintunya. Lalu orang-orang itu juru kuncinya ya, kemudian membawa kunci, mengambil kunci, membuka pintunya dan kemudian mereka mendapati tuan mereka itu sudah mati. Ya Raja Eglon itu sudah mati, tergeletak di lantai. Maka sedang dikatakan ya, sedang orang-orang itu berlambat-lambat di dalam kebingungan mereka tuh seolah-olah merasa ini ya, itu sudah ada musuh di dalam, tapi kemudian mereka tuh tidak menyadari dan mereka tuh dengan membiarkan cukup waktu menunggu ya, apakah raja itu tidur, mereka takut mengganggu, mereka kemudian juga takut bersalah, tapi justru ini menjadi bagian yang mereka itu sendiri merasa dipermainkan. Mereka malu, mereka merasa dipermainkan ya. Oleh hal itu mereka juga merasa bersalah karena mendapati raja mereka itu mati ya. Nah ini yang dikatakan ketika mereka itu berlambat-lambat. Tetapi Ehud sendiri dia sudah meloloskan dirinya. Dia lewat dari batu-batu berpahat ya, melewati itu dan kemudian meloloskan dirinya ke arah Sierra, ke arah yang menuju ke pegunungan Efraim. Maka ketika Ehud itu sampai di sana, sampai di pegunungan Efraim, dia itu meniup sangkakala. Nah ini sesuatu hal yang juga sudah diperhitungkan pastinya ya. Suatu hal yang mungkin ketika ini juga ada bantuan dari penduduk Efraim. Penduduk Efraim yang yaitu dari suku Yusuf ya, keturunannya Yusuf. Nah dari pegunungan itu maka ketika ditiup sangkakala, orang-orang Israel itu bersama-sama dengan dia bergabung, kemudian dia memimpin peperangan itu, memimpin serangan itu. Maka Ehud mengatakan kepada mereka,
ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Maka ketika Ehud sudah mendapatkan bantuan dari orang-orang Efraim, mereka langsung, jadi arahnya dari ketika dia sudah melewati Gilgal, ini perbatasannya Yordan, dekat situ adalah Gilgal. Gilgal kemudian naik ke arah pegunungan Efraim, ya sampai di Syera, lalu kemudian dia dengan bantuan orang Efraim itu kemudian turun lagi, ya menuju daerah ke bawah lagi ya ke daerah Yordan itu. Maka mereka menduduki tempat penyeberangan sungai Yordan itu ke Moab. Nah ini menjadi satu tempat yang strategis. Kenapa? Karena ketika mereka menjaga, ya merebut menduduki perbatasan itu, tempat-tempat penyeberangan, arungan dari sungai Yordan itu yang akan menghubungkan daerah Moab ya dari sisi yang sebelah baratnya dengan sisi timur, ya. Ketika mereka menduduki itu, maka juga orang-orang Moab sendiri yang tadi sudah mendengar rajanya mati itu, mereka diserang oleh satu ditimpa ketakutan, kepanikan karena rajanya mati. Mereka tuh berusaha lari. Waktu mereka lari harus menyeberangi itu, maka sudah ada pencegatan ya dari orang-orang Israel ini. Maka mereka mengalahkan di situ orang-orang Moab. Nah, dan orang bantuan dari yang sisi seberangnya pun juga tidak bisa masuk ya, karena di situ diberikan penjagaan oleh orang-orang Israel itu. Mereka menduduki tempat ini. Maka pada waktu itu dikatakan orang Israel menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Ini jadi satu kemenangan bagi orang Israel, ya. Dan mereka itu adalah dikatakan orang-orang tegap dan tangkas dari orang-orang Moab itu sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Maka Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan sekali lagi memberikan pembebasan, kelepasan bagi orang-orang Israel. Khususnya ketika ini adalah yang maju dari suku Benyamin dengan bantuan dari orang Israel lainnya. Dan Tuhan memberikan kelepasan itu selama 80 tahunnya sampai Ehud itu mati. Ini adalah satu bagian yang kalau kita melihat kemurahan Tuhan kepada orang Israel. Mereka yang sudah melupakan perjanjian dengan Tuhan dan kemudian Tuhan menghajar mereka, tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengingat perjanjiannya. Ini sekali lagi ya, bukan karena kuatnya seruan mereka, ya, tangisan mereka, rintihan mereka, tapi karena belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan itu membangkitkan penyelamat. Seorang penyelamat untuk menolong mereka keluar dari penindasan itu. Nah, bagaimana dengan kita ketika membaca bagian ini? Ini adalah satu pola dari hakim-hakim yang kalau kita melihat mereka itu dibebaskan oleh Tuhan, maka setelah Musa mati, Yosua mati, lalu kemudian orang-orang yang sejaman dengan Yosua itu mati. Lalu angkatan yang tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, itu mereka hidup di dalam pemberontakan dengan mereka berbalik dari Tuhan. Mereka mengikuti Allah-Allah lain yang dari orang-orang taklukan mereka. Tetapi itu akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Hal itu jahat di mata Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan untuk menghalau, untuk membinasakan, tetapi mereka membiarkan. Maka mereka itu menjadi satu jerat, dikatakan oleh Tuhan, menjadi satu jerat yang membuat mereka itu terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Di dalam dosa yang sama, dan Tuhan itu menghakimi mereka. Nah ini juga kita bisa lihat ya, apa yang menjadi pola ini mungkin juga terjadi kepada diri kita. Kita sudah mendapat anugerah Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menikmati rest di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian mungkin di dalam masa-masa kita menikmati anugerah itu, kita lupa anugerah Tuhan. Kita hidup menurut jalan kita sendiri, kita tidak takut kepada Tuhan, kita tidak berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, dan kemudian kita mungkin melakukan pemberontakan dengan berbalik dari Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Ada ilah-ilah yang juga menjadi jerat bagi kita, dan itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin ketika kita
mengalami ada kesulitan, memang tidak selalu kesulitan itu adalah karena dosa-dosa kita, tetapi kita juga boleh menjadi satu hal yang kita introspeksi kepada diri kita. Apakah kita sudah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan? Ataukah kita diingatkan bahwa mungkin ada ilah-ilah yang menjadi jerat di dalam kehidupan kita? Maka Tuhan melalui bagian ini juga mengingatkan, ketika kita disadarkan akan keberdosaan kita, ada ilah-ilah yang menjerat kita, maka biarlah kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan itu menyediakan satu kelepasan kembali. Bukan karena dari tangisan kita, dari diri kita, tetapi karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Kalau Tuhan mengingat kepada orang-orang Israel ini perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, maka Tuhan sekarang kepada kita itu adalah di dalam perjanjian anugerah di dalam Kristus. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, kita datang kembali di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, maka Dia mendengar kita, Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kita boleh terus diingatkan betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bermain-main dengan anugerah Tuhan. Ya, kita tidak menjadi orang yang kemudian menganggap anugerah itu begitu remehnya sampai kita boleh hidup di dalam dosa, hidup sembarangan, hidup tidak takut akan Tuhan. Biarlah kita diingatkan bahwa bagian ini juga menolong kita untuk terus berpaut kepada Tuhan, untuk hidup takut di hadapan Tuhan, untuk kita berpegang pada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, berpegang kepada perintah Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Kiranya firman ini boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami sudah merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang sekali lagi berbicara kepada kami. Melihat kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mungkin belum menghidupi kehidupan yang Kau berikan di dalam anugerah itu dengan sepenuhnya. Tetapi kiranya Tuhan firman ini boleh menolong kami kembali, untuk kami juga boleh menyerahkan hidup kami lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menjadi satu-satunya Tuhan yang memerintah di dalam hidup kami. Dan lepaskanlah kami Tuhan mungkin daripada jerat ilah-ilah yang juga ada di dalam diri kami masing-masing. Tuhan singkapkanlah itu dan kemudian Engkau sendiri juga boleh membawa kami kepada satu pertobatan untuk datang kepada Allah yang sejati, kepada diri-Mu sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau saja melihat diri kami di dalam Kristus Yesus anak-Mu yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.